Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama an-naf'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat mudda'i. Ada dua. Pertama taklif, yang kedua iltizam dengan hukum. Kemudian di sini dibahas tentang syarat tuduhan. Wa surita lid-da'wa, disyaratkan untuk tuduhan itu sendiri, bukan orangnya, tapi tuduhannya. Artinya lisihhatiha, untuk sahnya sebuah tuduhan, hatta tusma'a, sehingga didengarkan ia tuduhan, wa tahuja ila jawabin, dan perlu ia tuduhan untuk dijawab, binaqdin khalisin, tuduhan dengan syaratnya belum. Tuduhan apa? Tuduhan dengan nakad, mata uang. Khalisin, yang tunai, yang murni, mata uang emas dan perak murni. Au maghsus, atau bercampur. Au dainin misliyin, atau tuduhannya adalah hutang misli. Hutang misli, hutang misli atau hutang mutakawwam. Ini mengingatkan kembali kepada bab muamalah. Misli adalah ma yuhsaru bikailin wa wazni, sesuatu yang ditakar dengan timbangan dan takaran, sesuatu yang dibatasi, dijual pakai liter, pakai timbang, itu maknanya mithli. Atau mutakawam, sebaliknya, barang itu tidak dijual dengan cara ditimbang atau ditakar, seperti membeli sepeda motor, itu tidak dijual per kilo. Dua tuduhan tersebut, pertama tuduhan nakdin, mata uang, yang kedua tuduhan hutang, disyaratkan naib fa'il dari surito, zikru jinsin, menyebutkan jenis. Menyebutkan jenis. Binakdin, bi muta'alaq, dengan dakwah. Tuduhan dengan apa? Tuduhan yang mata uang atau hutang. Apa yang disyaratkan pada tuduhan mata uang dan hutang? Zikru jinsin, menyebutkan jenisnya. Apakah itu dari emas atau dari perak. Kemudian menyebutkan nau'in, modelnya. Apakah model murni atau model campuran. Perak murni, perak campuran. Emas murni, emas campuran. Kemudian sihah, di segi utuh, wa takassurin, dan pecahan. Jadi emasnya emas pecah atau emas utuh. Satu dinarnya itu utuh atau kepingan, pecahan.
ini ikhtalafa bihima ghardun, jika berbeda dengan keduanya oleh maksud. Kalau beda nilainya antara emas pecah dengan emas utuh, uang dinar pecah, uang dinar utuh. Kalau nggak beda, nggak perlu dijelasin. Kemudian menyebutkan qadrin atau semuanya kepada jinsin. Zikru qadrin, menyebutkan kadar. Contohnya mi'ati dirhami fiddatin khalisatin, 100 dirham perak murni. Nah, coba perhatikan baik-baik, 100 dirham perak murni. Kalau perak itu menyebutkan sisi apanya itu? Jenis. Murni? No. Dirham? Dirham? Pecahan. Mi'ati dirham? Kadar. Nah, baru 3. Pertama, kita sebutkan jenisnya perak. Yang kedua kita sebutkan no-nya murni. Yang ketiga sebutkan kadarnya 100 dirham. Dirham itu nama doang. Au maususatin asrafiyatin, atau maususah, bercampur, bukan perak murni tapi perak campuran. Asrafiyah, asrafiyah itu madeinnya. Nah, nisbah kepada Sultan Ashraf. Nah, perak Sultan Ashraf, perak Al-Fatih, perak Sultan Hasanuddin. Asrafiyah itu apa namanya? Ya, bagian dari nok juga. Utalibuhu bihal ana, aku tuntut akannya, nya si fulan, nya mudda'a alaih, biha dengannya tuduhan tersebut sekarang. Kenapa perlu disebutkan apa jenis hutangnya, apa no hutangnya, berapa kadar hutangnya? Kenapa perlu disebutkan? Li'anna syartad da'wa an takuna ma'lumatan, karena sesungguhnya syarat dalam menuduh itu bahwa ada ya tuduhan itu diketahui. Lapor, saya diganggu pulang, mang antum diapain? Diganggu pokoknya. Nggak bisa. Tuduhan itu harus maklum, jelas. Dia punya hutang sama saya, apa hutangnya? Hutangnya dirham. Dirham yang seperti apa? Dirham utuh. Nah, berapa jumlahnya? 1000, jelas. Wa ma ulima waznu kad dinar la yustaratu ta'arrudu li wazni. Sesuatu yang sudah diketahui timbangannya seperti 1 dinar, maka tidak disyaratkan menyinggung timbangannya. Tentu hal ini agak susah kita pahami karena kita hidup tidak di zaman dinar. Orang yang hidup di zaman dinar, ketika dikatakan 1 dinar, itu udah pasti timbangannya 2,5 gram. Nah, 1 dinar itu ya pasti 2,5 gram. Maka kalau dikatakan dia punya utang sama saya 2 dinar, nggak perlu disebut 5 gram. Karena dengan disebut dinar, sudah pasti 2,5 gram. Nah, dan tidak juga perlu disebutkan nilai qimah. Tidak perlu disebutkan qimah, nilai pada mausus, barang yang dicampur. Titik. Wala tusma'u da'wa da'inin muflisin sabata
falasuhu, tidak perlu didengarkan tuduhan, tidak perlu didengarkan tuduhan dainin muflis, orang berhutang yang sudah bangkrut, yang sudah diresmikan kebangkrutannya, sudah diumumkan oleh negara si fulan telah dibekukan kekayaannya, tidak boleh bermuamalah lagi dengan si fulan. Annahu, apa dakwaan daripada si dain yang bangkrut tersebut? Annahu wajada malan, sesungguhnya dia telah mendapatkan harta. Nah, dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya minta tolong dicabut titel bangkrut saya, minta ditolong klaim bangkrut sama diri saya dicabut, tolong umumkan lagi ke masyarakat, saya mau dagang lagi, saya mau usaha lagi, klaim saya bangkrut tolong dicabut, karena saya sudah dapat harta untuk melunasi hutang-hutang saya. Tuduhan seperti ini tidak perlu didengarkan oleh Pak Hakim. Katakan saja dia ngigau, katakan saja dia stres tinggi, stres berat. Nah, sampai kapan baru bisa kita dengarkan dakwaannya? Hatta yubayyina sababahu, sampai dia menjelaskan sebabnya mendapatkan harta. Sampai dia menjelaskan sebabnya mendapatkan harta. Contoh, irthin, dia mendapatkan warisan. Waqtisabin, dia berusaha. Wa qadrihi, dan mampunya seseorang atas berusaha, mampunya seseorang atasnya sebab. Yang dikatakan saya jadi kuli, sementara dia usia 80 tahun. Kuli apa? Mana pula ada orang sewa kuli usia 80 tahun? Kuli apa kamu? Ngaduk semen Pak Hakim. Usia 80 tahun, enggak perlu didengarin. Jadi syarat didengarin, menjelaskan sebabnya, dan dia mampu atas sebab tersebut. Titik. Wabi ainin, fiddawa bi ainin, atau ke binakdin, ulang amil. Wa syurita fiddawa bi ainin, atau liddawa bi ainin, disyaratkan di dalam menuduhkan dengan ain. Dituduhkan hutang, dia berhutang sama saya, tidak, dia wajib mengganti mobil saya, tidak, tapi tuduhannya ain, mobil yang dia pakai itu mobil saya, itu mana tuduhan ain. Rumah yang dia tempati itu rumah saya, baju yang dia pakai itu baju saya, itu makna tuduhan dengan ain. Benda yang ada pada orang lain dia tuduhkan itu milik dia. Syaratnya adalah syaratnya belum. Bi ainin, ainin yang mana? Naat tandobitu bisifat, ain yang bisa terbatas, yang bisa jelas dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Ain tandobit, yang terbatas, yang jelas dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Contoh hububin, biji-bijian. Beras yang ada sama dia, beras anak daru atau padi bujang maimbau yang kira-kira 2 ton, yang sudah sudah 2 tahun dipanen, itu punya saya tumpangkan di rumah dia selesai panen, kemudian dia katakan hak dia, itu hubub.
mendakwakan hubub. Tapi kalau didakwakan itu adalah bubur kacang atau kolak, itu nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kolak itu tidak bisa tandabit, jangan menyebutkan sifatnya. Coba sebutkan sifat kolaknya. Kolak apa? Kolak ubi. Manisnya berapa? Kadar garamnya berapa? Kadar matangnya berapa? Tak mungkin setiap kolak ubi itu matangnya sama. Itu tidak masuk dalam dakwah ain yang kita bicarakan. Di dakwah ain yang dibicarakan di sini, dakwah ain yang bisa terbatasi dengan menyebutkan sifatnya. Kalau disebutkan sifatnya, orang akan fokus kepada suatu benda. Itu juga hewan. Nah, contohnya hewan. Apa yang disyaratkan? Naib fa'il, dzikru sifatin, menyebutkan sifat. Bi ayya sifahal mudda'i, dengan bahwa menyebutkan sifat akannya sifat, mensifati akannya sifat oleh mudda'i dengan beberapa sifat yang salim, yang salim. Sifat yang salim artinya yang sejahtera, maksudnya yang apa mana salim tepat sini? Maaf, salah. Bisifati salmin, dengan sifat salam. Nah, bukan salim tapi salamin, dengan sifat-sifat salam. Tahu sifat-sifat salam? Sifat-sifat yang wajib disebutkan dalam jual beli salam. Itu dia model fikih itu. Cerita dakwah kembali bab muamalah lagi bab salam. Nah, ingat bab salam, menjual atau membeli sesuatu tanpa menunjuk barangnya, hanya dengan cara menyebutkan sifat-sifatnya saja. Sifat-sifat seperti apa? Sifat-sifat yang mana dengan sifat itu akan berbeda harga dan tujuan. Misal salam motor, pertama disebutkan dulu jenisnya. Motor apa? Jenis Honda kah atau Yamaha kah atau Suzuki kah? Nah, disebutkan misalnya Ihsan Honda. Kemudian noknya Honda apa? Apa? Tipenya. Nanti nggak bakalan punya itu mah. Yang hobi itu tahu nih tipe-tipenya dia. Nah, tipenya A01 misalnya, contoh nih. Siapa nggak tahu urusan yang motor itu. Nah, kemudian warnanya. Kemudian apa lagi? Itu yang dimasukkan dengan sifat-sifat salam. Jadi harus dia sebutkan. Wala yajibu dzikrul qima, tidak wajib menyebutkan nilai pasaran. Tidak wajib menyebutkan nilai pasaran. Fa in talifatil ainu, jika telah habislah benda tersebut. Dia menuduhkan benda, tapi benda yang dituduh itu sudah ludes oleh mudda'a alaih. Sudah habis. Sudah habis ini dalam artian hancur, dalam artian sudah dia jual, dalam artian kebakar, dalam artian dicuri orang.
Artinya kalau benda yang dituduhkan itu sudah habis dan dia barangnya mutakawwama, barang yang mutakawwam, apa arti mutakawwam tadi? Dijual bukan dengan timbangan, bukan dengan takaran, maka wajib menyebutkan qimahnya serta jenisnya. Nah, contoh, abdin qimatu kada, si fulan telah berhutang kepada saya, si fulan punya hak, si fulan punya kewajiban sama saya. Budak sahaya, laki-laki, Turki, Romawi, Persi, Indonesia, kemudian usianya sekian, dan budak itu sudah mati dia pekerjakan dengan nilai sekian rupiah. Nah, tapi kalau budak itu masih hidup, nggak perlu sebutkan nilainya, karena yang kita minta akan mengembalikan budak tersebut. Tapi kalau budaknya sudah meninggal, sudah dicuri, sudah dijual, sudah kabur, maka perlu menyebutkan nilainya, karena nilai itulah menjadi tujuan dalam tuduhan tersebut. Titik. Ada berapa jenis tuduhan? 2. Kemudian disyaratkan pada tuduhan dengan kebun, disyaratkan atau ke belakang, disyaratkan bid da'wa bi iqarin, tuduhan dengan kebun, zikru jihatin, menyebutkan arahnya, wa mahallatin, dan tempatnya. Si fulan telah menempati kebun saya, arah ke utara Sungai Bangek, tempatnya di Yordan Selatan. Ada Sungai Bangek Yordan Selatan. Wa hududi arba'atin, dan batas-batasnya yang 4. Sebelah utara berbatasan dengan kebun Safirullah, selatan berbatasan dengan kebun Abu Bakar, sebelah barat berbatasan dengan Laut Ismail, sebelah satu lagi berbatasan dengan telaganya Ihsan. Sebutkan begitu. Nah, sampai sekarang pun badan pertanahan dalam bernegara kalau mau menjual sesuatu harus diketahui oleh tetangga tanah yang mau kita jual. Minta tantangannya. Nah, hari ini sampai begitu. Nah, fala yakfi dzikru salasati minha, tidak cukup menyebutkan 3 darinya batas. Tidak cukup menyebutkan 3 darinya batas. Idza lam yu'lam illa bi arba'ah, apabila tidak diketahui ia kebun kecuali dengan 4 batas. Fa in ulima bi wahidatin minha, maka jika diketahui ia tanah dengan 1 batas darinya 4, disebutkan 1 batas dengannya 4, itu sudah tahu orang semuanya, kafa, cukup ia. Di mana tanah yang kamu punya itu? Di sebelah kiri jalan ke Masjid Nurul Hidayah, Sumatek. Oh, yang hancur itu nggak ada dibangun? Ya, itu kan jelas itu. Nah, nggak perlu lagi depannya jalan raya, sebelah kanannya ada Budiman dan kedai-kedai lain, nggak perlu. Karena dengan 1 batas orang udah tahu semuanya. Mana tanah yang kamu punya itu di Padang? Itu yang lapangan Sumatek itu. Yang sebut lapangan Sumatek itu orang udah tahu semuanya. Kalau demikian adanya, cukup menyebutkan 1 batas sahaja. Bal law aghnat syahratuhu an tahdidi, kalau mencukupi tersohornya tanah, kalau mencukupi termasyhurnya tanah dari batas-batasnya, niscaya tidak wajib menyebutkan batas. Mana tanah kamu? Itu lapangan Imam Bonjol. Nah, itu lapangan Imam Bonjol itu.
Disebut lapang Imam Munjal, tahu? Perlu sebutin batasnya? Nggak perlu, dari pagar sekeliling. Nah, tanah yang seperti itu nggak perlu tuduhan lagi, nggak perlu menyebutkan batasnya lagi, karena sudah termasyhur tanpa batas. Titik. Ada berapa jenis tuduhannya? 3. Tuduhan keempat, disyaratkan tuduhan dengan nikah atas wanita. Nah, dalam tuduhan menikah dengan seorang wanita, ini sengketanya begini, Pak Hakim tuh bini saya itu, yang di rumah dia itu, bini saya diambil dia. Nah, itu dakwah nikah namanya. Apabila seseorang mendakwahkan nikah atas seorang wanita, maka disebutkan zikru sihatihi, menyebutkan sahnya nikah. Nah, si fulana itu istri saya nikahi dengan nikah yang sah. Kemudian dia harus sebutkan syarat-syaratnya sah nikah dari seumpama wali. Nah, itu fulana binti fulan adalah istri saya dalam nikah yang sah, berwalikan bapaknya sendiri, Tuan Guru Haji Abdul Qadir. Nah, dan 2 orang saksi, saksinya juga kedua-duanya adil. Nah, syahidain 2 orang saksi, udul. Udul itu jamak kepada waliin syahidain, udul. Jangan antum tanya kenapa enggak syahidaini adilaini, 2 orang saksi yang adil kedua-duanya. Karena udul itu naatnya ke wali dan syahidain. Seorang wali dan 2 orang saksi yang adil mereka semuanya. Pak Qadi, itu istri saya yang sama dia. Saya sudah menikahinya. Saya dinikahkan waktu itu oleh ketua anak pang Sumatera Barat. Walinya 1 nabi palsu, yang kedua yang mengaku Mahdi Muntazar. Kalau itu tuduhannya, berarti nggak perlu, berarti memang nggak sah nikahnya. Kemudian ridhonya wanita. Nah, waktu saya nikahi wanita itu ridho Pak Hakim. In surito, jika disyaratkan ia ridho wanita. Kapan sah nikah bergantung kepada ridho wanita? Kapan? Kalau sudah janda atau walinya bukan bapak atau kakek. Biangkan ghairu mujbirah, dengan bahwa ada ia wanita itu bukan mujbaroh, maaf, ghairu mujbaratin, dengan bahwa ada ia wanita itu bukan mujbaroh. Fala yakfi fihi al-itlaqu, maka tidak cukup padanya tuduhan nikah oleh menyampaikan secara umum. Nah, tidak cukup padanya nikah menyampaikan secara umum, itu istri saya. Nah, kemudian diputuskan oleh hukum, itu istri dia. Nah, kalau model itu kasusnya banyak orang-orang hilang istri. Nah, fa in kanatiz zaujatu amatan, jika adalah istrinya itu budak. Kalau yang dituduh istri dia itu adalah seorang budak, wajib zikrul ajaz, wajiblah menyebutkan ketidakmampuannya dari mahar wanita merdeka dan takut zina, dan sesungguhnya laisa tahtahu hurratan, tidak ada di bawahnya seseorang istri merdeka. Nah, kenapa? Karena nikah dengan budak wanita harus memenuhi 3 syarat di atas. Boleh seorang laki-laki merdeka
boleh seorang laki-laki menikah dengan budak wanita. Yang kedua, dia sudah nggak tahan lagi, kalau dia nggak menikah akan terjerumus kepada zina. Yang ketiga, dia tidak punya istri merdeka. Jadi harus disebutkan, kalau yang dituduh bahwa wanita itu adalah istrinya adalah seorang wanita budak. Titik. Ada berapa tuduhannya? 4. Kemudian disyaratkan dalam tuduhan dengan akad mali, akad harta. Nah, dengan akad harta, si fulan telah menjual kebunnya itu kepada saya, si fulan telah menghibahkan barangnya itu ke saya, si fulan telah mewakafkan tanah tersebut untuk masjid. Itu maknanya akdin mali. Di dalam tuduhan akad yang berkaitan dengan harta, contohnya jual beli, contohnya hibah, disyaratkan zikru sihhatih, menyebutkan sahnya akad. Wala yahtaju ila tafsil, tidak diperlukan, tidak memerlukan kepada rincian. Tidak perlu kepada rincian, sebagaimana perlu di dalam bab nikah. Kalau dalam bab nikah perlu rincian. Walinya si fulan Pak Hakim, walinya itu adil Pak Kiai. Saksinya si fulan dan si fulan Pak Hakim, kedua-duanya adil. Dia sanikahi Pak Hakim, dia ridho untuk dinikahkan oleh walinya pada saat itu, dan akad nikah kami sah. Tiba-tiba saya pulang merantau, istri saya dan diambil si fulan. Nah, kalau akad nikah harus sebutkan detailnya. Tapi kalau dikatakan rumah itu sudah saya beli dari fulan itu Pak Hakim dengan jual beli yang sah, pada saat itu tidak perlu rincian bagaimana jual beli yang sah tersebut. Kenapa akad nikah perlu rincian sementara jual beli yang lain tidak perlu? Sementara akad yang lain tidak perlu, li'annahu ahwatu hukman minhu, karena sesungguhnya akad nikah itu lebih berhati-hati dalam memutuskan hukum darinya akad yang lain. Nah, karena sesungguhnya akad nikah itu harus lebih hati-hati, hukman nisbah hukum darinya akad yang lain. Titik. Nah, 5 jenis tuduhan dianggap sah tuduhannya, dipertimbangkan oleh pengadilan kalau memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sesuai dengan jenis tuduhan masing-masing. Wa talghud da'wah bitanaqud, sia-sialah tuduhan dengan sebab kontra, dengan sebab bertolak belakang. Fala yutlabu minal mudda alaih, maka tidak dituntut dari si mudda alaih menjawabnya tuduhan. Menjawabnya tuduhan. Ada punya baju, maka tidak perlu dituntut dari mudda alaih menjawabnya tuduhan. Pak Hakim, rumah itu rumah saya beli dari dia Pak Hakim, saya beli dari dia. Nah, tapi sudah saya beli tetap dia tempati, dan dia tidak bayar sewanya Pak Hakim. Kata Pak Hakim, itu rumah kamu dibeli sama kamu, kamu beli atau rumah kamu dia sewa? Kedua-duanya Pak Hakim. Nah, kecil Pak Hakim pulang lalai. Nah, ini nggak jelas nih orang. Lah ya jelas. Nah, ini sebetulnya akad jual beli sih atau sewa menyewa kata dia. Kata Pak Hakim, ya begitulah Pak Hakim.
Saya pun ragu apakah dia beli atau rumah saya dia sewa. Kayaknya dia beli, saya beli rumah dia Pak Hakim lalu dia sewa. Nggak boleh didengarin tuh. Itu namanya ngaco. Sama bandingannya dengan syahadat khalafatid dakwah, kesaksian yang berbeda dengan tuduhan. Kesaksian yang berbeda dengan tuduhan. Mana contohnya? Ka'anid da'a milkan, seperti bahwa menuduhkan ia muddai akan milik. Rumah yang ditempati Ismail itu rumah saya, itu menuduhkan milik. Bisababi, dengan sebab. Apa sebabnya? Saya sudah beli rumah itu dari dia. Itu kata si muddai. Fazakara syahidu, lalu menyebutkan oleh saksi sebab yang lain. Kata Pak Hakim, rumah itu milik si fulan yang diberikan oleh Ismail kepadanya. Nah, kata muddai, itu rumah saya Pak Hakim, saya beli dari Ismail. Kata saksi, itu rumah si fulan Pak Hakim, Ismail kasih sama dia. Kata Pak Hakim, mana yang benar ini? Rumah itu kamu beli atau kamu dikasih? Kata dia, kedua-duanya Pak Hakim. Sudah saya beli, baru saya dikasih. Nah, itu juga konslet. Ditolak itu kasusnya. Fala tusma'u, maka tidak didengarkan ia tuduhan. Kenapa tidak didengarkan? Limunafatiha ad-da'wah, karena kontranya, maka tidak didengarkan ia kesaksian. Tusma'u kembali kepada syahadah. Fala tusma'u, maka tidak didengarkan ia kesaksian, karena bertolak belakangnya saksi dengan tuduhan. Wa qadiyatuhu, maksudnya adalah annahu, sesungguhnya, lau a'adaha ala wifqid da'wah kubilat, jikalau mengulangi ia saksi akannya kesaksian sesuai dengan tuntutan, niscaya diterima ia kesaksian. Jikalau mengulang ia saksi akannya kesaksian sesuai dengan tuduhan, niscaya diterima ia kesaksian. Kata Pak Hakim, mana yang betul? Rumah itu dia beli atau dikasih? Kata saksi, mohon maaf Pak Hakim, tadi salah. Jadi kami perjelas lagi. Kami bersaksi rumah itu telah dibeli oleh si fulan. Nah, kalau saksi mau mengulangnya sesuai dengan tuduhan yang dilontarkan, kubilat, diterima ya kesaksian. Nah, kata saksi, mau ya dibeli dia Pak Hakim. Nah, kami baru kali pertama ini panggil-panggil begini, sehingga salah-salah cakap kadang-kadang. Nah, gugup, nggak biasa ngomong, walaupun tanpa alasan. Kalau dia mau mengulang kesaksiannya, hakim bisa menerimanya. Titik. Wabihi sarraha al-Hadrami, dengannya pernyataan menjelaskan oleh Imam Hadrami, waqtadahu, dan menginginkan akannya pernyataan oleh kalam pembicaraan selain Imam Hadrami. Titik. Wala tabtulu da'wa biqaulihi suhudi fasiqah. Tidak dianggap batal sebuah tuduhan dengan perkataannya seseorang, saksi-saksi saya orang fasik, fasaqah. Nah, tidak batal tuduhan dengan perkataannya seseorang, saksi-saksi saya orang fasik, atau mabtulun, orang-orang yang ditolak kesaksiannya.
orang-orang yang ditolak kesaksiannya. Kalau tidak batal dakwaan, kesaksian pasti batal, karena dia sendiri sudah mengatakan saksinya fasik. Nah, dakwanya nggak batal. Bagaimana solusinya? Falahu iqamatu bayyinatin ukhra, maka baginya mudda'i boleh menegakkan saksi yang lain. Maka boleh baginya mudda'i menegakkan saksi yang lain, dan juga boleh bersumpah. Titik. Kembali kepada hadis yang kita riwayatkan di awal bagian kitab ini, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Saksi dihadirkan oleh orang menuduh, sumpah ditujukan kepada orang tertuduh. Seolah-olah dalam hadis tersebut kedua-duanya diberlakukan. Nah, mudda'i hadirkan dua orang saksi, mudda'i alaih disuruh bersumpah. Kalau kedua-duanya diberlakukan, maka kembalilah permasalahannya kepada nol. Ulang dari awal lagi. Mana saksimu? Di saksi saya. Bla 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 bla. Oke, kamu mau bersumpah? Wallahi demi Allah, dia salah. Kan nol lagi jadinya. Nah, maka harus ada keterangan di sini. Wa man qamat alaihi bayyinah bihaqqin laisa lahu tahliful mudda'i ala istihqaqihi. Siapa saja yang sudah tegak di atasnya oleh saksi, siapa saja yang sudah tegak di atasnya, sudah pasti di atasnya oleh saksi dengan satu hak, nggak bisa mengelak lagi, sudah diponis, dia punya kewajiban membayar dengan adanya saksi dari mudda'i, itu tidak boleh bagi orang tersebut menyumpahkan mudda'i. Nah, Pak Hakim, saya sanksi, saksinya ini kayak disuap ini. Kata Pak Hakim, semua orang mengatakan saksi ini adil, kenapa kamu menuduh begitu? Enggak, tenang hati saya. Saya minta dia bersumpah juga. Tidak boleh. Nah, tidak boleh si mudda'a alaih meminta bersumpah si mudda'i ala istihqaqihi, atas berhaknya mudda'i. Atas berhaknya mudda'i madda'ah, apa yang telah dia tuduhkan akannya, bihaqqin dengan hak. Naam. Kenapa tidak boleh? Li'annahu, karena sesungguhnya meminta bersumpah setelah dia menghadirkan saksi, karena sesungguhnya meminta mudda'i untuk bersumpah setelah dia mendatangkan saksi, itu adalah taklifu hujjatin ba'da hujjatin, memberatkan satu hujjah setelah ada satu hujjah. Nah, itu memberatkan satu hujjah setelah ada hujjah. Maka hakim akan memponis keputusan mudda'ilah yang menang karena dia punya saksi, sementara mudda'a alaih tidak perlu diminta bersumpah. Nah, kapan berfungsi sumpah mudda'a alaih? Ketika mudda'i tidak punya saksi, mudda'i nggak ada saksi, maka mudda'a alaih lah yang disuruh bersumpah. Kalau mudda'a alaih mau bersumpah, maka selesailah keputusan. Tapi kalau mudda'a alaih tidak mau bersumpah, disuruhlah sumpah kembali si mudda'i yang disebut dengan yaminur rad. Nah, kalau mudda'i mau bersumpah, keputusan diputuskan, menanglah si mudda'i. Kalau mudda'i juga tidak mau bersumpah, maka dua orang itu diusir dari majelis hakim. Nah, akan dibuka pengadilan berikutnya. Itu caranya. Jadi tegas saja hakim tuh, nggak bukan bujuk-bujuk kayak anak bayi. Udah ada aturan-aturannya. Nah, kata'ni fi syuhud, sama halnya dengan menuduh dalam saksi, sama halnya dalam menuduh dalam saksi. Dia katakan saksi dia itu palsu, saksi dia curang.
Naam, ya, betul demikian. Lahu tahliful madin ma'al bayina bi'isari. Boleh bagi mudda'i, boleh bagi mudda'ali, jangan diartikan mudda'i lah, boleh bagi seseorang menyuruh bersumpah si madin beserta saksi dengan miskinnya madin. Nah, seorang penagih hutang menagih hutangnya kepada seseorang. Lalu seseorang itu mengatakan, saya mengakui punya hutang sama dia. Pak Hakim, saya mengakui punya hutang sama dia, tapi saya belum wajib membayarnya karena saya miskin. Kata si madin. Nah, siapa yang mendakwakan miskin? Madin. Orang yang mendakwakan miskin maka harus menghadirkan saksi. Kata Pak Hakim, mana saksimu kamu punya hutang? Kamu miskin. Maka dihadirkanlah dua orang. Nih Pak Hakim, dua orang ini saksi saya. Kedua-duanya menyatakan, kami berdua menyatakan sebagai tetangga dari Madin, betul dia miskin. Kenapa dia miskin? Karena hidupnya cuman mengemis. Nah, pagi-pagi keluar dengan suara sepakaian lusuh, balik dengan pakaian lusuh. Nah, dalam hal ini orang yang punya hak boleh meminta Madin itu bersumpah. Pak Hakim, tolong suruh dia bersumpah kalau dia nggak punya uang. Nah, dalam kasus yang seperti ini kenapa double boleh? Kenapa boleh double? Kenapa? Li jawazi annalahu malan batinan. Karena bisa saja sesungguhnya baginya si Madin itu ada harta yang tersembunyi. Nah, baginya Madin ada harta yang tersembunyi. Sama dengan pembicaraan orang-orang hari ini. Tang pitilah. Susah hidup gini. Nggak ada seuang. Apa kata kawannya? Uang tuh nggak bersuara. Nah, jadi tidak bisa kita pastikan orang tuh punya uang nggak punya uang, karena dia nggak ada bunyinya. Tapi kalau dikatakan udah habis semua ayam saya, tuh kedengaran tuh, oh iya nggak ada bunyinya, bisa. Tapi kalau katakan dia nggak punya uang, siapa yang bisa memastikan dia betul-betul miskin? Bisa saja dia punya simpanan yang orang nggak ketahui. Betapa banyak terbongkar rahasia pengemis-pengemis itu ternyata turun dari mobil mewah, pulang dengan mobil mewah. Nah, pernah saya jumpa satu orang, satu tempat rutin tiap hari, nggak tahu lah tiap hari ya, pokoknya setelah kita lewat situ pasti ada dia. Nah, udah sampai di Padang, udah 10 tahun kita di Padang, baru ada berita pengemis Fulan bin Fulan. Bapak itu ternyata dia punya mobil. Nah, khair. Itulah yang terjadi. Pagi sampai sore ngemis, tiap malam dia keluar dengan pakaian mewahnya. Nah, keluar dengan anak-anaknya. Sini bapak nih cari uang, sambil nyetir mobil. Pagi makan malam dia. Sepagi keluar lagi dengan baju spesialisnya. Orang nggak tahu itu dia punya uang banyak. Nah, titik. Bagaimana tidak? Dia dapat untung tanpa modal. Kalau dia ngemis 100.000 saja sehari, itu kalah itu hasil untung dapatkan oleh tukang gorengan. Tukang gorengannya perlu minyak goreng, perlu peralatan,
habis kadang, nggak habis kadang. Dia nggak perlu, cuma modal itu saja. Nah, dapat dia 100.000 kali sebulan, 3 juta tanpa modal. Nah, ya karim. Bahkan itu polisi yang nggak sekolah itu, nah, kadang-kadang lebih besar gajinya. Polisi lalu lintas, pakai baju biasa, ambil tugas polisi, nanti, nah, dapat 2.000. Apalagi truk itu sangat memerlukan sekali. Di stop mobil setinjau lawi situ. Naam. Jadi soal kaya miskin nggak ada yang tahu, tidak bisa dipastikan yang saksi. Oleh sebab itu hukum syariat mengatakan kalau kita tidak puas boleh minta dia bersumpah lagi. Titik. Walau idda'a khasmuhu muskitan lahu ka'ada'in lahu au ibra'im minhu au syira'im minhu fayahlifu ala nafi madda'ahul khasmu lihtimali ma yadda'i. Begitu juga kalau menuduh oleh lawan sengketanya seseorang. Begitu juga kalau menuduh oleh lawan sengketanya seseorang. Apa yang dia tuduhkan? Muskitan lahu, menggugurkannya hak. Sebelum kita lanjutkan, kita buatkan bentuk kejadiannya. Kalau sekiranya si A mengatakan si B, wahai Pak Hakim, si B punya hutang sama saya 500.000 dan ini saksinya Pak Hakim, si Z sama si W. Nah, itu jarang dipakai, si Z sama si W saksinya. Kemudian kata si B yang dituduh itu, yang disebut di sini khasmu, menuduhkan oleh lawan sengketanya seseorang, muskitan lahu, menggugurkan baginya hak. Betul Pak Hakim, saya punya hutang sama dia 500.000 dulu. Nah, tapi sudah saya bayar. Nah, itu mana muskitan lahu. Dia tuduhkan, dia akui tuduhan tersebut, kemudian dia bantah. Dia telah menggugurkan hak itu. Contoh, adain lahu, sudah dia bayar baginya. Au ibra'im minhu, saya sudah dibebaskan Pak Hakim. Dia pernah ngomong pada saya satu kali, kamu sudah saya bebaskan dari hutang 500.000 tersebut. Atau syira'ihi minhu, syira'ihi minhu, ini dakwan apa ini? Hah? Dakwan apa? Dakwan ain. Pak Hakim, motor yang dia pakai itu motor saya. Kata si A, kata si B, betul Pak Hakim, ini motor dia, tapi sudah saya beli darinya. Nah, syira'ihi minhu, membelinya barang darinya mudda'i. Khair, payah lifu, maka bersumpah ia seseorang, maka bersumpah ia seseorang ala nafi madda'ahul khasmu. Nah, atas menafikan sesuatu yang menuduhkan akannya oleh lawan sengketanya. Maka pada saat itu mudda'i tidak cukup 2 saksi saja. Mudda'i belum tuntas dengan menghadirkan saksi, dia perlu bersumpah lagi. Kenapa bersumpah lagi? Karena lawan sengketanya telah menuduhkan satu tuduhan baru. Nah, maka dia akan bersumpah menafikan sesuatu yang menuduhkan akannya oleh lawan sengketanya. Wallahi demi Allah, sampai sekarang hutangnya belum dia bayar.
wallahi demi Allah saya enggak pernah membebaskan dia dari hutang, wallahi demi Allah itu tetap barang saya enggak pernah menjual barang itu sama dia. Nah, lihtimali mayyadai. Kenapa boleh kita sumpahkan mudda'i? Karena bisa saja, boleh saja terjadi sesuatu yang menuduhkan ia si lawan sengketa akannya sesuatu. Kan bisa-bisa saja hutang udah dibayar, bisa-bisa saja dia membebaskan dia dari hutangnya, itu mungkin saja. Wa kadza, begitu juga lawid da'a khasmu alaihi, lawid da'a khasmuhu alaihi ilmahu bifiski syahidihi au kadhibihi. Jikalau menuduhkan oleh lawan sengketanya seseorang atasnya seseorang, apa dakwannya? Ilmahu, taunya seseorang dengan fasik saksinya, taunya seseorang dengan fasik saksinya. Nah, ketika si A tadi menuduh si B, kata si A, si B punya hutang sama saya 3 menit, 5 menit, 2, 1 3 menit. Tanya buang 2 atau buang 1? Kira 2, 1 menit, dan 3. Oke. Jikalau tadi kan kacau balau, dia minta saksi, minta izin. Si A mengatakan, Pak Hakim, si B punya hutang sama saya 200.000. Apa kata si B? Wahai Pak Hakim, coba tanya dia. Dia saja tuh tahu saksi dia itu fasik. Nah, itu dakwannya. Coba tanya dia, Pak Hakim, dia tuduh saya punya hutang sama dia 200.000. Saksinya siapa? Itu si W sama si Z. Itu si mudda'i ilmahu bifiski syahidi. Dia tahu saksi yang dihadirkan itu fasik. Dia tahu saksinya itu berbohong. Maka pada saat itu Pak Hakim boleh mengatakan, coba kamu bersumpah saksi kamu adil. Jadi ditambah lagi tugasnya si mudda'i, wallahi demi Allah saksi saya adil Pak Hakim. Begitu. Jadi judul bab ini adalah, walaupun nggak pakai bab, nggak pakai judul, ini kondisi-kondisi di mana mudda'i boleh diminta bersumpah setelah menghadirkan 2 saksi. Titik. Wala yutajahu halfun ala syahidin. Tidak boleh ditujukan sumpah ke saksi. Nah, saksi hadir ke situ berikan pernyataan sudah. Saksi jangan ikut ngomen, jangan ikut berkomentar. Kata mudda'i alaih, wahai Pak Hakim, dia sendiri tahu tuh saksinya itu fasik. Mana saksinya? Di mana pula kamu bilang fasik? Asal ngomong aja mulutmu itu. Nah, enggak, diam saja. Kalau saksi diam saja. Nah, dan Pak Hakim juga tidak boleh menyuruh saksi bersumpah. Wahai saksi, coba kamu bersumpah kamu adil. Tidak boleh. Ini sengketa antara mudda'i sama mudda'i alaih. Mudda'ilah yang diminta sumpah oleh Pak Hakim bahasanya saksinya adil. Au qadin idda'a kadzibu qat'an. Au qadin idda'a kadzibu qat'an. Nah, ini gawat lagi nih. Mana nih pembahasannya? Au qadin. Kemana di atas? Qadin. Idda'a il khasmu kadhibu ay syahid ma fi syahadati au qadi fi hukmi.
Naam, au qadi fi hukmi, ibarat matan mihat begini, wala yuhlafu qadin ala tarkihi az-zulma fi hukmihi au syahidun annahu lam yaktib. Oh ya, maaf. Naam, wala yuttajahu halfun ala syahidin au qadin. Nah gitu. Tidak ditujukan sumpah kepada saksi. Jadi kalau ada permintaan dalam pengadilan saksi disuruh bersumpah, itu bukan permintaan yang perlu didengar. Atau ditujukan sumpah ke qadi. Idda'a kadzibahu. Nah, yang menuduhkan ia sengketa akan bohongnya qadi. Gawat nih orang. Pak Qadi, saya enggak yakin kamu itu adil dalam menghukum. Coba kamu bersumpah. Nah, ini kayaknya orang enggak tahu aturan dalam pengadilan. Dia suruh bersumpah mudda'i, oke. Mudda'i boleh bersumpah? Boleh diminta bersumpah? Boleh dalam beberapa hal. Kemudian saksi diminta dia juga bersumpah. Saya enggak yakin Pak Qadi saksinya adil. Suruh dia bersumpah. Enggak boleh permintaan itu. Yang lebih parah lagi, saya enggak yakin Pak Hakim itu adil dalam memutuskan hukum. Coba Pak Qadi bersumpah, bahasanya keputusan Pak Hakim itu benar. Pak Hakim bodoh, wallahi demi Allah keputusan saya benar. Itu Pak Qadi juga dah bodoh sama permintaan pengadilan. Nah, qat'an tidak ada. Sepakat ulama mengatakan tidak ada. Kenapa Pak Qadi juga kenapa Pak Qadi tidak boleh disuruh bersumpah? Karena menyuruhnya bersumpah itu menyebabkan kerusakan yang merata. Fasadin amin, kerusakan yang merata. Kalau sempat terjadi sekali saja dalam sejarah qadi disuruh bersumpah bahwa dia adil, itu apalagi siapa lagi yang dianggap adil kalau qadi juga suruh bersumpah. Nah, itu aturan dalam keputusan. Bismillah. Walau nakala an hadhil yamin, jikalau enggan ia mudda'i dari ini bersumpah, enggan si mudda'i dari ini bersumpah. Sumpah yang mana? Sumpah yang mana? Hah? Sumpah yang mana? Dua hal tadi yang boleh bersumpah. Satu apa? Satu menyumpahkan madin, bahasanya dia betul-betul tidak punya harta, padahal dia sudah punya dua saksi mengatakan dia miskin. Itu satu. Yang kedua, menyumpahkan mudda'i kalau lawan sengketanya mengatakan hutang sudah dibayar. Yang ketiga, menyumpahkan mudda'i kalau lawan sengketanya mengatakan saksinya tidak adil. Dalam tiga hal ini mudda'i disuruh bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, apa yang akan terjadi? Itu makna walau nakala an hadhil yamin. Kalau dia enggan dari ini bersumpah, enggak mau dia, hullifal mudda'a alaih, maka dimintalah mudda'a alaih bersumpah. Apa kata mudda'a alaih? Wallahi demi Allah saya sudah bayar hutang itu sama dia. Wallahi demi Allah dia pernah membebaskan saya dari hutang tersebut. Wallahi demi Allah saya sudah beli barang itu dari dia. Wallahi demi Allah saksinya dia orang fasik. Nah, kalau mudda'a alaih mau bersumpah, maka yang batal apa? Batallah kesaksian, bukan batal kasus. Kasus belum batal, saksi yang batal. Kalau batal saksi, maka mudda'i akan mencari
saksi yang lain. Itu solusinya. Kalau sekiranya mudda'i tidak berhasil mendatangkan saksi yang lain, maka dimintalah bersumpah si mudda'i alaih bahasanya tidak punya hutang. Kalau dia mau bersumpah, maka selesailah keputusan, tidak ada tanggung jawab bayar hutang. Kalau mudda'i alaih tidak mau bersumpah, disuruh bersumpah mudda'i, disebut yaminur rad. Nah, titik. Wa idza talabal imhala, dan apabila meminta penangguhan, apabila meminta penangguhan, siapa yang meminta? Man, oleh orang-orang qamat alaihi bayinah, yang telah berdiri di atasnya oleh saksi. Alaihi berarti dia dirugikan, dia kalah. Minta penangguhan oleh orang-orang yang tegak di atasnya oleh saksi. Amhalahul qadi, niscaya memberi masa tangguh akannya oleh qadi, hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Kata hakim, setelah kita dengar informasi dari kedua orang saksi dan kasus sudah kita pelajari, kita putuskan si B wajib membayar senilai 500.000 kepada si A, diketuklah palu. Itu keputusan hukum. Maka pada saat itu si B wajib bayar kepada si A. Maka pada saat itu kata si B, Pak Qadi, saya minta waktulah, saya nggak bawa uang, nanti 2 hari lagi saya bayar. Amhala, dia minta penangguhan. Bagaimana keputusan syariat? Bolehkah Qadi memberikan masa tangguh? Amhala wujuban, Qadi wajib memberikan masa tangguh kepadanya, akan tetapi dengan kafil, dengan ada orang yang menanggungnya. Nah, kata Pak Qadi, bisa kami kasih masa tangguh 3 hari, tapi kami tidak mau terpaut dengan kasus ini. Untuk mengantisipasi si B ini lari kabur nanti, siapa kira-kira di antara anggota keluarga yang mau memberikan jaminan setelah 3 hari si B ini menyerahkan uang 500.000 kepada si A? Nah, ada? Hah? Kalau nggak ada, kami nggak bisa mesti tangguh. Nah, kalau nggak ada, kamu harus tinggal di sini, keluargamu yang ambil uang ke rumah. Nah, kamu akan dipenjara sampai hutang dibayar. Tapi kalau kamu mau pulang, harus ada kafilnya. Nah, jangan sampai, oh iya kata Pak Hakim, boleh setelah 3 hari pulanglah. Hanya dengan begitu saja, nanti kalau terjadi kafilnya, apa, orang itu hilang mana? Orang itu pergi kemana? Nah, dia katakan, sudah saya bayar Pak Hakim, ternyata belum juga dibayar. Apa masalah itu? Datang lagi mudda'i ini, Pak Hakim udah 3 hari ini belum dibayar. Pagi lagi si B itu, sudah saya bayar Pak Hakim, wallahi sudah saya bayar, padahal belum dibayar. Dempet lagi masalahnya. Supaya masalah itu tuntas, tidak terulang, maka boleh dikasih penangguhan dengan adanya kafil, orang yang bertanggung jawab. Wa illa, kalau tidak, bitarsim alaih, wa bit tarsimi alaih. Apa di tarsimi? Fayumhiluhu ma'at tarsim alaih ay muhafadhu alaih. Nah, dengan dikawal di atasnya si orang yang punya tanggung jawab bayar. In khifa
harabuhu, jika dikhawatirkan kaburnya, jika dikhawatirkan larinya. Berapa lama boleh beri masa tangguh? Salasatan minal ayyam, 3 hari. Layatiya bidafi'in, supaya dia bisa mendatangkan dengan dafi', orang yang melunasi. Dafi', orang yang melunasi dari seumpama ada salah. Liyatiya, supaya mendatangkan ia seseorang dengan dafi', dengan yang menolak. Nah, kita ulang, tadi salah contoh. Artinya betul, tapi pemahamannya salah. Nah, jadwal ngajar sekarang. Nah, kan dengar. Jadi apabila seseorang yang sudah diponis, seseorang yang sudah diberatkan dengan sebuah tuntutan dengan adanya saksi dari pihak mudda'i, dia boleh minta tangguh selama 3 hari. Tangguh untuk apa? Nah, bukan tangguh untuk bayar. Salah tadi contohnya, bukan tangguh untuk bayar, tapi tangguh supaya dia bisa mendatangkan dengan dafi' yang menyelamatkan dia dari tuntutan. Nah, yang menyelamatkan dia dari tuntutan. Mohon Pak Hakim. Nah, kali ini kan saya kalah nih. Saya terpojokkan. Saya pasti membayar sekian-sekian sama si Anu ini, karena dia punya 2 orang saksi. Nah, saya minta masa 3 hari. Saya mau cari saksi yang menyatakan bahasanya saya sudah melunasi utang saya. Itu mana dafi'. Nah, pembela. Supaya dia mendatangkan dengan pembela, kalau hari ini dengan pengacara, dari seumpama dia sudah membayar atau sudah ibro', dibebaskan. Nah, sudah ibro', sudah dibebaskan. Wah, apa itu? Wa makkana min safarihi mukkina min safarihi, dan diberikan kesempatan ia seseorang mukkina, diberikan tamkin, diberikan peluang, kesempatan dari safarnya, liyahdurahu, supaya dia menghadirkan akannya pembela. Nah, supaya dihadirkan pembela. Pak Qadi, sebetulnya dan sebetulnya saya sudah bayar hutang saya. Saya dituntut membayar hutang 2 kali oleh orang ini. Memang 2 orang ini adalah saksi ketika saya berhutang, tapi curangnya orang ini, ketika saya bayar hutang dia tidak hadirkan 2 orang ini, sehingga sampai sekarang 2 orang saksi ini menganggap saya belum bayar hutang. Tapi saya punya saksi yang menyatakan saya sudah bayar hutang. Saksi saya itu sekarang ada di Jogja. Jadi saya perlu datang ke situ, minta dia datang ke Padang. Mukkinah, orang itu diberi peluang, diberi masa untuk melakukan safar. Liyahdurahu liyuhdirahu, ahdara yuhdiru, supaya dia menghadirkan akannya dafi'. Illam tazidil mudda ala thalath, jika tidak lebih masa atas 3 hari. Nah, itu syaratnya, enggak lebih 3 hari. Kenapa enggak boleh lebih 3 hari? Karena sesungguhnya lebih dari 3 hari, karena sesungguhnya la ya'zimud darar fiha. Saya ulang kembali, kenapa boleh lebih, kenapa boleh 3 hari? Karena sesungguhnya
tidak besarlah bahaya padanya 3 hari. Hanya 3 hari boleh masanya, karena dalam masa 3 hari itu bahaya belum besar. Kalau dia lari selama 3 hari belum terlalu jauh. Kalau dia bersembunyi selama 3 hari masih bisa dilacak. Tapi kalau kita kasih masa sebulan, baru kasus diangkat lagi, ternyata orangnya hilang, itu melacak sebulan itu susah. Kalau 3 hari itu belum besar bahayanya. Naam, titik. Besok kita temani nih kitab fikih dan kitab lain. Oh, ini aja satu waktu. Karena setiap potongan fikih itu nggak mulus kayak hadis. Buat contoh lagi, buat contoh lagi. Jika ini karena mau dikhatamin, nggak apa-apa kan? Giliran antum. Nah, giliran antum yang menjelaskannya. Saya terjemahin. Walawidda'a riqqa baligin. Jikalau menuduhkan ia seseorang, apa isi tuduhannya? Riqqa baligin, budaknya seorang balik. Status budak kepada orang balik, akilin yang berakal, yang dijahilkan nasabnya. Nggak tahu dia anak siapa, nggak ada kakaknya, dan dia nggak punya kakak, nggak tahu bapaknya siapa. Nah, orang mengatakan kamu tuh budak, kamu budak. Faqala, apa kata dia? Ana hurun asolatan, saya orang merdeka tulen. Asolatan, saya orang merdeka tulen. Artinya nggak pernah saya jadi budak lalu jadi merdeka, tidak. Dari awal saya merdeka. Walam yakun dan tidak ada ia seseorang qad aqarrahu bil mil qablahu, dan tidak ada ia orang yang dituduh itu sungguh pernah mengaku baginya dengan hak milik, dan tidak ada ia orang yang dituduh budak itu sungguh tetap atau sungguh mengaku baginya dan hak milik sebelumnya. Wa huwa rasyid, orangnya rasyid. Apa itu rasyid? Taat beribadah, bisa menjaga harta. Nah, bagaimana solusinya? Khulifah. Ini saya dia diminta bersumpah. Nah, ini saya diminta bersumpah. Fayusaddaku biyamini, maka dia dibenarkan dengan sumpahnya. Wa inistakhdamahu qabla inkarihi, walaupun memperbudak ia orang menuduh, akannya orang yang dituduh budak tersebut, qabla inkarihi, sebelum ingkarnya orang yang dituduh. Wajaro alaihil bai'u, dan pernah berlaku di atasnya oleh jual beli berkali-kali. Au tadawalatul aidi, atau silih berganti kepadanya oleh tangan-tangan pemilik, silih berganti akannya oleh tangan-tangan memiliki. Kenapa dia dibenarkan dengan sumpahnya? Limuwafaqatihi al-asla, karena sesuai pernyataan si anak
Karena sesuai pernyataannya seseorang dengan hukum asal, dianya hukum asal adalah merdeka. Nah, dianya hukum asal adalah merdeka. Ya, jadi ceritanya si fulan itu pernah diperbudak. Si fulan itu telah berpindah dari tangan ke tangan. Satu kali dia membangkang. Nah, berapa kali kalian harus jual belikan? Nah, saya sabar selama ini. Berapa lama kalian memperbudak saya? Saya orang merdeka. Dari lahir saya merdeka. Tapi kalau kita cari nasab keturunannya, nggak tahu bapaknya siapa. Cuman pemilik terakhir mengatakan itu budak saya. Kata orang dituduh budak itu, tidak, saya nggak pernah jadi budak. Saya dari asal usul saya, nenek moyang saya merdeka. Dan memang dalam catatan sejarah tidak pernah terlontar di mulutnya dia adalah budak. Dan orangnya rasyid, ibadahnya bagus, mengelola harta juga bagus. Kalau model itu tipe orangnya, orang itu diminta bersumpah dan dia diputuskan merdeka, walaupun sebelumnya dia pernah jadi budak, pernah diminta pelayanan. Nah, walaupun dia telah dijual berkali-kali, walaupun dah pindah pemilik dari satu ke pemilik yang lain, kenapa dia dibenarkan dengan sumpahnya? Karena tuduhannya, jawabannya tersebut, bantahannya tersebut sesuai dengan hukum al-asal. Al-aslu fil insan al-huriyah. Nah, itu kaidahnya. Bisa dibuat sendiri. Al-aslu fil insan al-huriyah. Hukum asal pada manusia adalah merdeka. Wa min sama, dari karena itu kudimat bayantur riki ala bayatil hurriyah, didahulukan saksi budak atas saksi merdeka. Nah, didahulukan saksi budak atas saksi merdeka. Ini kasusnya beda lagi, mirip tapi agak beda dikit. Orang yang mengaku, orang yang menuduh si fulan itu budak punya saksi 2 orang. Dan si budak yang dituduh budak punya saksi 2 orang, dia orang merdeka. Said, kamu budak, ini saksi saya 2 nih, kamu budak. Kata budak itu, saya orang merdeka, ini saksi saya 2, saya orang merdeka. Berarti bertemulah 2 saksi. Kalau ketemu 2 saksi, boleh dengarin kedua-duanya? Kalau didengarin kedua-duanya, siapa yang mau dibenarkan? Maka perlu kita dengarkan 1 saksi saja. Saksi yang menyatakan budak didengarkan atau saksi yang menyatakan merdeka? Quddimat bayyinatur riqi, didahulukan saksi yang menyatakan budak atas saksi yang menyatakan merdeka, li'annal ulama'aha ziyadatu ilmin. Karena sesungguhnya yang pertama, saksi mengatakan budak, bersamanya ada kelebihan pengetahuan. Nah, apa kelebihan pengetahuannya? Binakliha anil asli, berpindahnya dari hukum asal. Kalau kamu mengatakan dia merdeka, itu pengetahuan kamu mendasar. Nah, memang setiap orang merdeka, tapi saksi yang mengatakan budak itu pengetahuannya bertambah. Nah, saya tahu dia merdeka dulu, tapi dia sudah jadi budak. Nah, sebentar. Allah. Stop sebentar. Wa kharaja biqauli, terkecuali dengan kata-kata saya tadi. Dalam matan ada kalimat ana hurrun
as-salatan. Keluar dari kata-kataku as-salatan ma law qala a'taqtani. Jikalau berkata ia orang dituduh budak, kamu telah merdekakan aku. Kalau dia katakan kamu telah memerdekakan aku, berarti dia mengakui dirinya budak, tapi sudah dimerdekakan. Atau a'taqani man ba'ani laka, telah memerdekakan akan aku oleh orang yang menjual aku ke kamu. Nah, telah memerdekakan akan aku oleh orang menjual saya ke kamu. Jadi saya sebelum dijual itu sudah dimerdekakan, dijual juga. Fala yusaddaq, maka tidak dibenarkan ia seseorang kecuali dengan saksi. Wa idza sabatat hurriyatu al-asliyah, apabila tetap kemerdekaannya seseorang yang asli, apabila tetaplah kemerdekaannya seseorang yang asli. Ini pembahasan sudah baru lagi ya. Wa idza sabatat, ini pembahasan baru. Pembahasan baru melanjutkan kasus yang tadi. Kasus yang mana? Kasus yang mana? Dia mengaku merdeka dari asal usulnya, maka dia disumpahkan. Ketika disumpahkan dia diponis merdeka. Nah sekarang apabila sudah tetap kemerdekaannya yang asli, dengan kata-katanya roja'a mustarihi, nisya rujuklah orang yang membelinya seseorang kepada yang menjualnya seseorang dengan harganya. Kalau pengadilan mengatakan budak itu merdeka, orang itu merdeka, berarti yang punyanya kan rugi. Oh berarti saya sudah membeli orang merdeka berarti. Maka dia rujuklah pembelinya kepada si penjual awal dengan nilai penjualan. Wa in aqarra lahu bil milki li'annahu banahu ala zahiril yad, walaupun mengakui ia si pembeli baginya si penjual dengan hak milik, walaupun mengakui ia si pembeli baginya penjual dan hak milik, karena dia setuju, karena dia mengakui bahwa budak itu adalah milik si penjual, maka dia mau membeli. Walaupun dia terlanjur mengakui li'annahu banahu, karena sesungguhnya pembeli mendasari akannya pengakuan menurut zahiriyat, zahir kekuasaan. Kalau kita lihat seseorang, dia bisa memerintah orang lain, menyuruh orang lain, menjual orang lain, kita secara zahir mengakui itu adalah budak orang tersebut. Nah, karena zahiriyatlah kita terperangkap dengan pengakuan tersebut. Karena kepengakuan kita, persetujuan kita itu tidak membatalkan untuk rujuk. Titik. Tadi yang dituduh budak siapa? Yang dituduh budak siapa? Balighin. Sekarang lawidda'a riqqa sabiyin, jikalau menuduh ia seseorang status budak kepada sabi, atau status budak kepada majununin kabir, orang gila yang dewasa, laisa fi yadih, yang tidak ada ia sabi di tangannya. Nah, yang tidak ada ia sabi di tangannya. Dia tuduh budak anak-anak yang anak-anak itu bukan di bawah kekuasaannya. Dia menuduh budak orang gila itu budak dia, padahal orang gila itu ada di panti, di rumah sakit. Wa kazzabu sahibul yad, dan mendustakan akannya tuduhan oleh orang yang bertanggung jawab. Misalnya kepala panti, mana pula ini budak kamu, ini anak yatim. Nah, kata orang rumah sakit Gaduh, ini orang gila yang dititipkan oleh mak bapaknya sini, bukan budakmu. Sahibul yad, artinya orang yang punya wewenang kepada orang gila tersebut,
orang yang mengurus anak tersebut membantah tuduhan itu, lam yusaddaq, ini saya tidak dibenarkan ia kecuali dengan hujjah, kecuali pakai hujjah baru bisa dibenarkan. Apa hujjahnya? Bayinah, saksi, atau pengetahuan qadi, atau sumpah marduda. Siapa yang tidak dibenarkan? Siapa yang tidak dibenarkan? Orang yang menuduh itu tidak dibenarkan, kecuali kalau dia datang saksi, dia qadi tahu, atau sumpah marduda. Li'annal asla adamul milki, karena hukum asal tidak ada hak milik. Falau kana sabiyu biyadih, nah sebalik hukum di atas adalah laisa biyadih, anak-anak yang dia tuduh budak itu tidak di bawah kekuasaannya. Sebaliknya, kalau adalah sobi itu di tangannya, dia yang mengasuh anak itu, dia katakan ini budak saya. Atau sobi itu di tangan orang lain, ternyata sobi itu sedang di guru pautnya. Wasaddaqahu sahibul yad, membenarkan akannya tuduhan oleh orang yang bertanggung jawab. Kata kepala panti, memang ini budaknya yang dititip di sini. Kata guru pautnya, ini memang budak dia yang saya ajar. Hulifah, maka orang itu disuruh bersumpah. Coba kamu bersumpah anak ini budak. Kenapa disuruh bersumpah? Li khatari sa'nin li huriyati ma lam yu'raf luqatahu, karena bahaya sa'nin, keadaan, bagi kemerdekaan sesuatu yang tidak diketahui mengutipnya atau mengambilnya, luqatah. Wala asara li ingkarih, dan tidak ada pengaruh bagi pengingkarannya. Idza balag, apabila nanti sudah balik. Nah, perlu kita suruh bersumpah dia, karena bahaya menuduh seseorang budak. Lagi pula kalau sudah diponis di pengadilan waktu sobi anak itu budak, kalau dia nanti balik mengatakan saya tidak budak, maka ingkar dari anak itu tidak diterima lagi. Li'annal yada hujjatun. Kenapa bisa dibenarkan dengan sumpah? Karena yad itu adalah hujjah. Kita yang menguasai, kita yang menempati, kita yang mengurus, itu menjadi hujjah bahwa kitalah pemiliknya. Fa'in urifa luqatuhu, fa'in urifa luqatuhu, maka jika diketahui mengutipnya anak, terdengar sejarah, pernah terdengar di masyarakat, itu bukan budak dia, itu anak yang dia dapat di tong sampah, itu anak kutipan, itu anak buangan itu, maka tidak dibenarkan ia orang yang mengakui itu budaknya kecuali dengan saksi. Naam. Far'un la tusma'ud da'wa bidainin mu'ajjal, tidak didengar tuduhan dengan sumpah, tuduhan dengan hutang yang belum jatuh tempo. Tidak didengar tuduhan dengan hutang yang belum jatuh tempo. Datang dia pengadilan, Pak Qadi, dia punya hutang sama saya yang wajib dia bayar tahun depan. Kata Pak Qadi, pulang aja dulu, nanti tahun depan baru datang lagi sini kalau dia nggak mau bayar. Kenapa? Karena tidak ada sangkut paut dengannya oleh kewajiban. Nah, apa urusannya dia punya hutang sama kamu, kamu punya hutang, dia punya hutang sama kamu tahun depan? Kan nggak ada kewajibannya sekarang. Kalau nggak ada kewajiban sekarang, jangan diangkat sekarang. Dan juga tidak ada kaitan dengan dituntut saat sekarang. Ilzamnya tidak ada, menuntutnya saat sekarang juga tidak ada. Jadi tidak perlu kita bahas kalau hutangnya hanya wajib dibayar tahun depan. Kalau tahun depan dia nggak bayar, baru kamu lapor, karena ada konsekuensinya, mesti bayar. Wala isma'u qaulul ba'i al-mabi'u waqfun,
tidak didengar perkataan si penjual, itu barang yang saya jual itu barang wakaf. Nah, ini saya jual tanah sama antum untuk pondok nih. Berapa Pak? 10 hektar. Oke, saya beli. Selesai dibeli, saya terima uang. Saya tahu saja ya, tanah yang saya jual itu tanah wakaf itu. Nggak perlu didengarkan lagi. Begitu juga saksi. Kalau dibuat saksi sekalipun nggak perlu, selama dia tidak menjelaskan keadaan jual beli dengan miliknya. Nah, selama dia tidak menjelaskan keadaan jual beli dengan miliknya. Wa illa jika tidak menjelaskan, berarti dia menjelaskan, saya didengar tuduhannya. Untuk apa didengar? Untuk menyumpahkan pembeli annahu ba'ahu wa huwa, sesungguhnya dia telah menjual barang tersebut dan dia memiliki barang itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah.